Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom wanita-wanita Allah, wanita-wanita yang diberkati. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Kita akan mulai ibadah kita. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Banyaklah yang kau perbuat di dalam hidup kami ya Tuhan. Rancanganmu indah terjadi di setiap hidup kami. Kami mau bersyukur kepadamu. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
lebih sungguh lagi ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, lebih sungguh lagi ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami mau bersyukur sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oh, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur selama-lamanya Engkau baik, selama-lamanya Engkau dahsyat. Haleluya. Hanya Engkau saja yang kami sembah, hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Hanya nama Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lebih sungguh lagi ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, sekali lagi ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur sebab Tuhan baik. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Hanya Engkau raja di atas segala raja. Hanya Engkau saja yang kami sembah, kami tinggikan ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, perlindungan kami, kota benteng kami. Oh Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menolong kami, menyembuhkan kami. Oh Engkau melindungi kami, menjagai kami dengan damai sejahtera-Mu. Engkau hebat, Engkau luar biasa Tuhan. Sungguh tidak ada Allah seperti Engkau yang kasihnya kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah di setiap hati kami. Hadirlah, kuasailah hati dan pikiran kami, karena kami rindu kepadamu. Kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus memenuhi setiap kami, sehingga hati kami penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Bagimulah segala puji, segala hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah itu baik. Amin. Dia baik, dia sungguh baik. Dia selalu menunjukkan kasih setianya bagi setiap kita. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya.
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Jubilate. Yesus, ku percaya padamu Yesus, ku percaya padamu Yesus, ku percaya padamu Yesus, ku percaya padamu. Walau badai menerpaku, takkan gentar hatiku. Kau berjalan bersamaku. Oh Yesus, ku percaya padamu. Walau kabut menudungi dan gelaplah jalanku, Kau berjanji kan lindungi. Oh Yesus, ku percaya padamu. Ku yakin Kau menyayangku dan selalu menjaga, bahkan mati ganti aku, ku kan bersamamu di surga. Pada saat ku menangis, Kau menjamah diriku. Oh betapa ku bahagia. Oh Yesus, ku percaya padamu. Oh Yesus, ku percaya padamu. Ya Yesus, ku percaya padamu. Pada saat ku menangis, Kau menjamah diriku. Oh betapa ku bahagia. Oh Yesus, ku percaya padamu. Oh Yesus, ku percaya padamu. Ya Yesus, ku percaya padamu. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, yang menangis di bawah kakimu, demikianlah hidup kami mau mengasihi Engkau dan tetap setia melayanimu. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan
Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Baik, mari wanita-wanitanya Allah kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih untuk anugerah kasih setia-Mu sehingga pada siang hari ini kami wanita-wanitanya Allah boleh dapat beribadah di rumah, bahkan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, dan sekarang tiba waktunya untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Oleh karenanya ya Tuhan, urapi hamba-Mu ini sehingga apa yang disampaikan dapat dimengerti, dipahami, dan dapat dilakukan dalam kehidupan kami semua, sehingga kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau dapati kami wanita-wanitanya Allah menjadi wanita yang istimewa. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Wanita-wanitanya Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita sekali pada kesempatan ini boleh menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara semua. Dan dimanapun saudara-saudara berada, walaupun di rumah tetap menghargai kebenaran firman Tuhan, ikuti dengan baik, dapat dimengerti. Bahkan mungkin saudara-saudara ada di kantor kah atau dimanapun, ayo kita sama-sama belajar firman Tuhan sehingga kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ada amin? Hari ini tema kita adalah wanita yang istimewa. Ya, wanita yang istimewa. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang wanita yang istimewa, kita tahu dulu arti kata istimewa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi arti kata istimewa itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah khas untuk tujuan dan sebagainya yang tertentu, atau khusus, atau lain daripada yang lain, terutama atau lebih. Misalnya ada tamu istimewa, suamiku istimewa buat istri istimewa buat suami. Jadi begitu. Ya, wanita istimewa adalah wanita yang khas, khusus, lain daripada yang lain, luar biasa, dan terutama dia punya kelebihan, ada sesuatu dalam hidupnya. Nah, wanita istimewa adalah wanita yang khusus, khas, lain daripada yang lain. Itu arti kata istimewa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi wanita istimewa bukan karena memiliki kecantikan, bukan memiliki harta yang banyak, bukan mempunyai rumah yang mewah, bukan memiliki deposito yang banyak, memiliki kedudukan yang tinggi. Wanita yang istimewa karena memiliki khas, khusus, lain daripada yang lain, dan luar biasa.
saudara-saudara. Nah, dasar Alkitab mengatakan bahwa mengapa dikatakan wanita istimewa. Mengapa wanita istimewa? Dasar firman Tuhan itu ada di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya ulang sekali lagi ya. Kejadian pasal 2 ayat 18. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi wanita diciptakan istimewa sebagai penolong yang sepadan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, wanitanya Allah, saudara-saudara yang ada dimanapun, bahwa dasar bahwa wanita itu istimewa. Kenapa ada dasar firman Tuhan? Kita diciptakan penolong yang sepadan, penolong yang sepadan. Kalau wanita-wanitanya Allah yang sudah mengikuti WCB 1, wanita cakap berdampak, itu sudah dibahas panjang dan lebar. Nah, saya mau kasih ingat aja, penolong yang sepadan, kita diciptakan kedudukan sama, tapi kita berfungsinya berbeda. Jadi wanita itu berfungsi untuk penolong untuk suaminya, dan menolong suaminya supaya dia menjadi mitra suami, menolong suami supaya bisa melakukan fungsi dengan baik. Fungsi apa? Fungsi sebagai raja, nabi, imam di dalam keluarga. Tapi itu saya tidak bahas karena itu bahan WCB, tidak boleh disampaikan di dalam renungan khotbah seperti ini. Yang saya mau sampaikan adalah wanita diciptakan istimewa. Ada begitu banyak wanita yang istimewa dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Nah, hari ini kita akan belajar wanita yang istimewa satu ini yang memiliki khas yang khusus, dari yang lain daripada yang lain dan luar biasa. Siapa dia? Kita buka di dalam Lukas pasal 8, Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Bisa yang ada Alkitab di rumah bisa buka Alkitab, ada teks juga saya tampilkan di slide. Judul dari pembacaan Alkitab kita di atas ini, pembacaan Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3 adalah judulnya perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu. Rombongan siapa? Rombongan Tuhan Yesus dan murid-murid dengan kekayaan mereka. Nah, wanita-wanitanya Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari seorang wanita yang istimewa, istimewa sekali. Siapa dia? Maria Magdalena. Maria Magdalena ini wanita yang istimewa di mata Yesus. Latar belakang dari Maria Magdalena adalah Maria Magdalena itu asalnya dari Magdala. Maria Magdalena ini dinamakan demikian sebab ia berasal dari suatu dusun yang bernama Magdala, kota nelayan di tepi barat Danau Galilea. Ini adalah kota nelayan, saudara-saudara. Lalu kemudian seorang perempuan Yahudi, pengikut Yesus yang ikut serta dalam pelayanan Yesus dan murid-muridnya. Dan Maria Magdalena ini disembuhkan dari 7 roh jahat. Kemudian dia melayani dengan kekayaannya, menjadi saksi mata peristiwa penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Luar biasa, wanita yang istimewa di mata Yesus ini luar biasa Maria Magdalena. Kalau saya baca dari kisah hidupnya Maria Magdalena ini. Jadi dari Maria Magdalena ini saya kasih tahu dia beda dengan perempuan yang mengurapi Yesus dalam Injil
Matius, Markus, dan Yohanes. Itu adalah Maria saudara Marta dan Lazarus. Dalam Injil Lukas diidentifikasi sebagai seorang perempuan berdosa yang tidak disebutkan namanya. Kalau ini Maria Magdalena, dia yang telah disembuhkan dari 7 roh jahat. Dan ketika dia disembuhkan, apa yang terjadi? Dia menjadi wanita yang istimewa di mata Yesus. Haleluya. Kita belajar apa sih istimewa dari Maria Magdalena ini? Dari Maria Magdalena kita belajar sesuatu. Kita belajar bahwa hidupnya seperti apa sehingga dia itu sangat istimewa di mata Yesus. Hal yang pertama, ciri wanita istimewa kita belajar dari Maria Magdalena. Yang pertama adalah dia adalah seorang wanita yang bersyukur. Lukas pasal 8 ayat 2, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Haleluya. Ketika Maria Magdalena dibebaskan dari berapa roh jahat, saudara-saudara? 7 roh jahat, 7 roh jahat. Alkitab tidak sebutkan roh apa saja itu roh-roh jahat. Apakah kepahitankah, roh yang tidak mau mengampunikah, namanya juga roh jahat. Yang pasti ada 7 roh jahat itu keluar dari kehidupan Maria Magdalena. Saudara tahu, satu saja yang merasuki manusia itu tersiksa dan menderita. Kalau kita melayani, kalau saya punya pengalaman melayani orang yang terikat roh jahat, saudara-saudara, itu bisa berjam-jam. Apalagi 7 roh jahat, haleluya. 7 roh jahat. 7 roh jahat itu berarti kalau kita bayangkan berarti kerasukan itu sangat hebat. Orang satu saja sampai kalau saya lihat dengan pengalaman pelayanan, waduh, udah kayak ular melintir sana sini, apalagi 7 saudara-saudara. Itu berarti Maria Magdalena mengalami penderitaan hebat, kerasukan itu sangat hebat. Haleluya. So, setelah dibebaskan dari 7 roh jahat, Maria Magdalena bersyukur, dan kesukaan adalah apa? Melayani Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur, terima kasih atas anugerah Tuhan. Sukacitanya adalah ketika ia bersama Yesus, kemanapun Yesus pergi, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Maria Magdalena dan para wanita yang lain mengikuti Yesus dan bersyukur melayani Yesus dengan kekayaan mereka, saudara-saudara. Wow, katakan wow, luar biasa. Istimewa ini karena memiliki khas khusus. Khas khusus apa? Yaitu bersyukur. Wanita-wanitanya Allah mempunyai khas khusus bersyukur. Mungkin saudara dan saya tidak dibebaskan dari 7 roh jahat. Tetapi ketika di dalam masa-masa kesukaran, masa-masa kesulitan, mendampingi suami, mendampingi anak-anak belajar, kita memiliki ciri khusus, yaitu bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai kita mempunyai khas khusus. Khas khusus apa? Cerewet, bawel, amarah, tidak istimewa. Di mata siapa? Di mata suami. Anak-anak akan berkata, mama ini cerewet sekali ya, mendingan pergi kerja saja, biar kita tidak diomeli. Atau suami akan berkata, mama kalau ada di rumah, kita gak sejahtera. Tidak istimewa di mata suami, karena sering marah-marah. Haleluya. Mari kita harus menjadi wanita yang istimewa. Kita belajar dari Maria Magdalena ketika dia dibebaskan,
dia disembuhkan, kemudian dia bersyukur melalui hidupnya diberikan kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak punya pengalaman yang supranatural atau suara Tuhan yang audible datang kepada saya dan berkata, Yomima, mari melayani Tuhan. Tidak. Latar belakang saya adalah saya ini jumlah saudara di dalam keluarga saya itu ada 7 orang. Lalu kemudian yang pertama laki, yang kedua pria, yang ketiga cowok, yang keempat laki, yang kelima cowok. Dan yang keenam saya adalah perempuan dan satu lagi adik saya. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara, wanita-wanitanya Allah tahu, perangai saya itu dulu saya kayak tomboy. Puji Tuhan, haleluya, sudah diubahkan Tuhan menjadi wanita yang sangat baik dipakai Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Nah, apa yang saya lakukan yaitu dulu saya karena begitu kayak tomboy, saya main bola, saya main kelereng, layangan, naik pohon, semuanya gitu. Lalu ada satu hal, karena perangai saya kayak laki-laki, kayak tomboy begitu. Jadi saya sering jatuh dan kepala saya ini terbentur, beberapa kali terbentur. Kalau saya kesaksian panjang dan lebar, tinggi dan dalam. Kasih Yesus padaku, kayak lagu. Singkat cerita bahwa Tuhan mengubahkan saya. Saya kalau saya jatuh, kenapa saya mau pakai kacamata ini? Karena memang saraf-saraf saya itu agak terganggu. Dulu saya nggak bisa makan udang, nggak bisa makan cumi. Kalau saya agak sedikit cuaca dingin, saya itu biduran. Waduh, pokoknya banyaklah hal yang terjadi dengan hidup saya. So, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus setelah saya terima Tuhan Yesus. Oh, Ibu Mima dulu apa? Saya dulu Kristen KTP. Setelah dijamah Tuhan, diubahkan Tuhan begitu rupa, saya mengambil keputusan mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan mengubahkan saya. Biasanya saya pingsan-pingsan ya. Luar biasa. Haleluya, setelah saya mengikut Yesus, saya boleh makan cumi, saya boleh makan udang. Yang tidak boleh makan adalah kaki meja, saudara-saudara. Haleluya. Dan saya kalau dingin no problem, gak ada. Dan bahkan saya dijamah Tuhan, saya tidak mengalami gangguan-gangguan di kepala saya. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidup saya. Ini hidup saya mau melayani Engkau sampai akhir hidupku. Saya bersyukur kepada Tuhan, memberikan hidup saya kepada Tuhan. Saudara-saudara tahu, ada satu kalimat, bersyukur karena keadaan baik itu biasa. Tapi bila bersyukur dalam keadaan sulit, itu luar biasa. Katakan amin. Yes. Jadi, selagi sehat, selagi kuat, kita bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk keadaan sekarang ini. Tuhan, terima kasih untuk anak-anakku walaupun belajar di rumah. Terima kasih kalau usaha suamiku masih seperti ini Tuhan. Lebih tambah sulit. Saya tetap bersyukur. Wanita-wanitanya Allah harus bersyukur. Karena engkau adalah wanita istimewa di mata Yesus, di mata Tuhan. Belajar dari Maria Magdalena. Haleluya. Haleluya. Hal yang kedua. Jadi saudara-saudara, sebelum hal yang kedua, ketika wanita-wanitanya Allah bersyukur dalam keadaan yang sulit, memberi pengaruh kepada siapa? Pengaruh kepada suamimu, pengaruh kepada anakmu, kepada mertuamu, kepada keluargamu, kepada sahabat-sahabatmu, kepada teman-temanmu, dan mereka akan berkata, luar biasa ya. Istri saya walaupun susah sekalipun dia tetap bersyukur. Mama saya walaupun mendampingi belajar di rumah tetap bersyukur. Bukan marah sana marah sini. Bikin video kirim di posting. Ya no, enggak ya. Tetap
bersyukur dalam segala hal. Yang kedua, ciri wanita yang istimewa yang kedua adalah Lukas pasal 8 ayat 3 berkata, Yohana istri Kusa bendara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Hal yang kedua, ciri wanita yang istimewa yang kedua adalah wanita yang murah hati. Ketika Maria Magdalena disembuhkan, dibebaskan dari 7 roh jahat, dia melayani Tuhan dengan kekayaan. Jadi murah hati. Nah, apa itu murah hati? Murah hati itu menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, murah hati itu suka, mudah memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong, baik hati. Jadi murah hati adalah suka atau mudah memberi. Arti lain dari murah hati adalah tidak pelit. Murah hati berasal dari kata dasar murah. Jadi murah. Istimewa dari Maria Magdalena adalah seorang murah hati, memberi untuk pelayanan Yesus dan murid-muridnya, mendukung pelayanan Yesus dan murid-muridnya dari kota ke kota, dari desa ke desa. Perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena, melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Wow, luar biasa. Jadi saya belajar dari Maria Magdalena ketika dia sudah dibebaskan, dia bersyukur dan memberikan hidup. Bukan saja bersyukur memberikan hidup, lalu begitu saja, tetapi melalui kekayaannya dia melayani Yesus. Haleluya. Kalau kita dulu semua, oh haleluya puji Tuhan, banyak duit sudah disembuhkan, jalan sana jalan sini, wah makan. No. Tapi dia tetap, firman Tuhan berkata, kalau saya baca penjelasan itu, bahwa mereka itu perempuan-perempuan itu mereka memberikan sumbangan. Jadi perempuan-perempuan itu telah menerima kesembuhan, mereka mengalami perlindungan dari Tuhan Yesus, menghormati Tuhan Yesus dengan cara memberi sumbangan secara tetap untuk membantu Yesus dan murid-muridnya. Jadi memberikan sumbangan secara tetap, bukan lagi hati senang memberi sumbangan, dan kalau hati tidak senang tidak memberi sumbangan. Tapi Alkitab mencatat bahwa memberikan sumbangan secara tetap untuk apa? Untuk pelayanan Yesus, untuk pelayanan Yesus dan murid-muridnya. Haleluya, luar biasa. Kalau kita sudah mengalami Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, wah, istimewa dari Maria Magdalena ini, dia murah hati setelah dia dijamah Tuhan. Karena Yesus telah memberikan, kenapa? Dia belajar sesuatu, Yesus telah menyembuhkannya. Kalau dulu ada lagunya pasti Maria nyanyi begini, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik ada padaku. Wah, luar biasa. Setelah disembuhkan, dibebaskan, hatinya itu sangat murah hati. Dia penyayang, suka menolong, baik hati. Haleluya. Ayo kita menjadi wanita-wanita istimewa dengan murah hati, mendukung pekerjaan Tuhan, membantu hamba Tuhan, mendukung pelayanan misi. Ada amin? Haleluya, ada amin? Haleluya. Maria Magdalena adalah melayani kekayaan, berarti orang kaya dia. Orang kaya. Ibu Mima, ada contoh-contoh selain Maria Magdalena? Oh ada. Bila perlu, kalau ini wanita yang istimewa, ini bagian 1. Ada wanita istimewa bagian 2, karena ada begitu banyak wanita-wanita di Alkitab. Saya baca itu wanita-wanita yang istimewa di Alkitab. Oh luar biasa. Contoh ya. Kalau di dalam perjanjian lama, di dalam 2 Raja-Raja pasal 4, nanti baca ya, baca ini saya kasih contoh. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37 itu ceritanya panjang sekali. Ada apa dengan siapa di situ? Ya, perempuan Sunem adalah seorang wanita kaya.
Wah, wanita kaya lagi, Maria Magdalena aja kaya. Adalah seorang wanita kaya yang hidup di zaman Raja Yoram, Raja Israel, dan di masa pelayanan Nabi Elisa. Jadi di masa pelayanan Nabi Elisa. Nah, perempuan Sunem ini murah hati menjamu Elisa. Dan bukan itu saja, tetapi dia menyediakan tempat penginapan kepada Nabi Elisa. Jadi kalau baca situ singkat saya, wah dia, ada seorang nabi ini. Dia sepakat sama suaminya, kita bikin tempat suatu, kita mengundang yuk hamba Tuhan itu, nabi itu makan di rumah, habis makan lalu menjamu, diberi makan. Kalau perjalanannya jauh, dia sepakat dengan suaminya, ayo kita bikin suatu tempat penginapan, kita taruh meja, kita bisa hamba Tuhan ini, Nabi Elisa bisa nginep. Wah, luar biasa, luar biasa. Kenapa? Murah hati sekali sama hamba Tuhan, ya. Lalu, waduh, Ibu Ima dari tadi orang-orang kaya terus. Maria Magdalena melayani dengan kekayaannya. Kemudian perempuan Sunem dia kaya juga. Jangan salah, kita belajar contoh di dalam perjanjian baru Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4 itu contoh seorang janda yang memberi dari kekurangan Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4, tapi kita ada ayat 3 sampai 4 itu. Apa yang terjadi bahwa lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Haleluya. Kemurahan hati seorang janda miskin ini yang memberi dari kekurangan, Tuhan perhitungkan. Jadi bukan saja kekayaannya banyak, ini wanita-wanita kaya, tapi yang miskin juga punya kemurahan hati, memberi dari kekurangan, dan Tuhan perhitungkan itu. Haleluya. Ada amin. Yes. Tega amat sih, udah janda suruh memberi. No. Kalau kita sudah diubahkan Tuhan, kalau kita sudah dijamah Tuhan, aduh, hati kita murah hati sekali, saudara-saudara. Haleluya. Dulu katanya dulu. Katanya dulu ya belum dijamah Tuhan, pelit katanya. No, hari ini saudara-saudara, saya dijamah Tuhan murah hati. Jadi ada satu ketika ada ibu-ibu WA. Ini lagi masa pandemi, baru bulan lalu. Bu, mau pinjam duit buat mau beli obat buat suami saya sedang sakit. Oh, saya tidak pikir-pikir panjang, langsung saya, oh ya udah, mana nomor rekeningnya? Langsung saya kasih. Lalu Bu, itu hari Jumat, saya masih ingat hari Jumat, nanti hari Minggu saya balikin. Hari Minggu saya balik, jadi Jumat, Minggu balikin. Lalu apa yang terjadi? Hari Minggu tidak dibalikin, saudara-saudara. Tapi sebelum saya kasih, saya dalam hati rela. Saya bilang kalau misalnya umpama kalau dia tidak sanggup untuk membalikin, ya udah, haleluya, bersyukur saja. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Sampai hari ini tidak dibalikin. Ibu-ibu itu siapa? Jangan cari tahu siapa. Bukan jemaat kita. Kalau anggota WBI semua baik-baik, saudara-saudara. Bukan anggota jemaat GBI Petamburan, bukan anggota jemaat WBI Petamburan juga. No. Kalau anggota jemaat WBI Petamburan baik, GBI Petamburan anggotanya baik-baik semua. Bahkan bukan, Bu, tolong pinjam duit. No. Tapi Bu, mana nomor rekening Ibu? Haleluya. Iya, dikasih berkat waktu ulang tahun. Puji Tuhan berkati ya. Nah, ya udah kemurahan hati, bukan nanti kita sumpah serapah, ada hasar, udah pinjam katanya hari Minggu dibalikin, hari Senin lagi, nggak dibalikin sampai hari ini, akhirnya menghilang di WA, di Facebook, di Instagram. Ya itulah, kalau sudah Tuhan kasih kemurahan hati, ya udah memberi dengan sukacita saja, memberkati orang, bahkan memberkati pekerjaan Tuhan, bahkan dengan sukacita. Haleluya. Jadi jangan bilang, Bu, lagi masa-masa krisis, suruh memberi. Sudah tahu, ada satu kisah di dalam Alkitab juga, ada satu kisah di dalam Alkitab, yaitu seorang janda di Sarfat. Seorang janda Sarfat itu baca nanti ya, ini waktu saya sudah mau selesai. 1 Raja-Raja pasal 17, 7-24 itu baca di rumah. Jadi Elia menyuruh membuat roti.
Jadi satu kali Elia pergi ke Sidon, daerah Sidon di sana, kalau sekarang itu Libanon, saudara-saudara, itu daerahnya kering, kerontang, sedang mengalami kekeringan. Dan pas waktu Elia berjumpa dengan janda Sarfat ini, dan dia berkata bahwa tidak ada di slide, dia berkata, tolong berikan saya minum. Setelah berikan saya minum, tolong berikan saya makanan. Firman Tuhan berkata, janda Sarfat ini berkata begini loh, demi Tuhan yang hidup, bahwa saya tidak mempunyai apa-apa, hanya sedikit buli-buli minyak ada sedikit minyak di buli-buli dan segenggam tepung. Bayangin. Lalu Elia berkata, jangan takut, lakukanlah apa yang aku katakan. Wah, firman Tuhan berkata bahwa janda Sarfat itu membuat roti, dan apa yang terjadi, mujizat terjadi. Masa-masa pandemi Bu Mima, kita memberi buat pekerjaan Tuhan, kita lagi kurang. Sudah tadi ingat janda Sarfat, janda miskin memberi dari kekurangan. Bahkan udah nggak punya apa-apa. Lalu Elia berkata begitu, tega banget sih. Saya mau ajarin semua wanita-wanitanya Allah di siang hari ini, bahwa walaupun meskipun masa sukar sekalipun, kita harus tetap memiliki kemurahan hati, mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung pelayanan misi. Ada satu kalimat, memberi dari kelebihan itu biasa. Bila memberi dari kekurangan itu luar biasa, Tuhan akan memperhitungkan saudara. Haleluya. Yang terakhir ciri wanita yang istimewa. Kita belajar dari Maria Magdalena. Dia wanita yang bersyukur, dia wanita penuh kasih. Dan yang terakhir adalah dia seorang wanita yang penuh kasih. Bersyukur, murah hati, penuh kasih. Maria sangat mengasihi Yesus, dan inilah sebabnya ia sangat istimewa bagi Yesus. Maria dengan yakin mengetahui bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihinya. Maria bukan saja mengetahuinya, bahkan Maria bergantung, bersandar pada kasih itu sebagai satu-satunya sumber kasih, sebagai satu-satunya sumber penghiburan, sebagai satu-satunya sumber kecukupan, saudara-saudara. Haleluya. Maria menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Maria menunjukkan kasihnya kepada Yesus terlihat pada saat kapan, saudara-saudara. Tadi di latar belakangnya saya sudah sebutkan. Jadi Maria menunjukkan kasihnya kepada Yesus ketika dia sudah dibebaskan. Dia dari 7 roh jahat, dia dijamah Tuhan, bersyukur. Dan dia memberikan hidupnya kemana Yesus pergi. Dia pergi untuk melayani rombongan Yesus dan murid-muridnya. Dan sebagai bukti kasihnya itu, dia menunjukkan kasihnya kepada Yesus pada saat peristiwa penyaliban Yesus. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 25, Markus pasal 15 ayat 40, bisa dibaca nanti. Kemudian Maria menunjukkan kasihnya kepada Yesus pada saat peristiwa apa? Pada saat penguburan Yesus. Jadi waktu Yesus berjalan menuju Bukit Kalvari, itu Maria ada selalu melihat. Waktu Yesus memikul salib dan dia jatuh, Maria juga ada di situ, saudara-saudara. Dan ketika Yesus disalibkan, Maria juga ada di situ. Maria Magdalena ada di situ. Pada saat peristiwa penguburan Yesus dalam Matius pasal 27 ayat 56 sampai 61. Bahkan setelah dia mempersiapkan rempah-rempah ke kubur Yesus, Markus 16 di situ ayat 1 dan 9, dia mempersiapkan semuanya untuk Yesus. Bahkan pada saat peristiwa kebangkitan Yesus dalam Yohanes pasal 21 sampai 18 bisa dibaca juga apa yang terjadi. Orang pertama yang Yesus menampakkan diri adalah kepada Maria Magdalena. Jadi sangatlah istimewa, ini luar biasa. Ketika Maria menemukan kasih Yesus, ia hidup dengan penuh kasih. Haleluya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Wanita-wanitanya Allah, kita wanita-wanitanya Allah bersyukur dalam keadaan sulit, memiliki kemurahan hati dan penuh kasih.
penuh kasih saudara-saudara sedang memberi pengaruh kepada suamimu, kepada anak-anakmu, kepada mertuamu, kepada keluargamu, kepada sahabat-sahabatmu, dan mereka akan berkata luar biasa. Karena mama atau istri atau oma luar biasa, sangat istimewa. Haleluya. Kesimpulannya adalah wanita yang istimewa di mata Tuhan bukan memiliki kekayaan yang banyak, harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, tetapi wanita yang istimewa karena memiliki ciri khusus. Wanita yang bersyukur, wanita yang murah hati, dan wanita yang penuh kasih. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Kalau wanita-wanitanya Allah yang ada di rumah berkata kepada Tuhan, saya rindu menjadi wanita yang istimewa di mata Tuhan. Saya menjadi wanita yang istimewa di keluarga, buat suami, buat anak-anak. Engkau boleh taruh tangan di dada dan engkau datang kepada Tuhan. Yang rindu didoakan juga angkat tangan. Siang hari ini Yesus akan menjamah saudara. Haleluya. Bapa surgawi, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Kami wanita-wanitanya Allah datang kepadamu. Bukan saja mereka yang di rumah dan dimanapun mereka berada, tapi hamba-Mu ini juga datang kepadamu. Yaitu Tuhan menolong kami menjadi wanita yang istimewa di mata-Mu Yesus. Dan dalam keadaan sulit sekalipun apapun, kami tetap bersyukur, kami tetap bermurah hati untuk pekerjaan Tuhan, tetap memberi bagi pekerjaan Tuhan, tetap memberi bagi pelayanan misi, kami tetap bermurah hati menolong sesama kami, dan kami terus ya Tuhan Yesus, kami terus memandang kepada Tuhan, dan kami terus mau menjadi wanita yang istimewa di hadapan-Mu ya Tuhan, yang penuh kasih kepada Yesus, mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya, mengasihi keluarga kami dengan penuh cinta kasih sayang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jamah satu persatu nama kami masing-masing yang ada di rumah dan maupun yang ada dimanapun saja mereka berada. Biar kasih karunia Tuhan menolong dan memberkati mereka. Apapun masalah mereka, apapun pergumulan mereka, apapun yang mereka sedang gumuli yang tidak seorang pun tahu, Tuhan Allah di surga tahu, dan Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar, dan Tuhan mengadakan mujizat bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk wanita-wanitanya Allah yang setia sampai hari ini mengikuti ibadah online, bahkan mungkin baru pertama kali melihat YouTube ini ya Tuhan. Tuhan berkati satu persatu mereka. Terima kasih mereka sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Boleh turunkan tangan. Terima kasih ya Tuhan, sampai hari ini Engkau berbicara bagi kami, dan teruslah berbicara sehingga kami kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami terima firman-Mu, haleluya. Yang percaya katakan, amin, haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Jemima. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, haleluya. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar
kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk ibadah wanita Betel Indonesia Jemaat Petamburan di siang hari ini. Terima kasih Tuhan sudah melawat kami boleh memuji menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kami juga sudah memberi bagi pekerjaan Tuhan di WBI, terima kasih Tuhan. Kami terus mendukung pelayanan Tuhan yang ada di WBI Petamburan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pelayan-pelayan yang sudah melayani Tuhan. Tim pemuji, tim multimedia, semua Tuhan berkati mereka masing-masing dengan namanya mereka. Biar kiranya anugerah Tuhan pakai mereka lebih heran, lebih biasa dan luar biasa. Terima kasih untuk Vokal Grup Jubilate yang sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Biar mereka menjadi wanita-wanita yang istimewa di mata Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan sebentar kalau kami selesai ibadah ini, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu wanita-wanitanya Allah yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, sesuai dengan seluruh firman Tuhan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di Jumat yang akan datang.